Beliau pendidikan S1 Arsitektur di ITB Bandung dan S2-nya di MBA Newport Universitas USA. Kemudian beliau adalah Direktur Sinarmas Land. Kemudian beliau adalah Wakil Ketua DPP Real Estate Indonesia. Beliau juga menjabat Wakil Ketua Komtak Kadin Properti pada tahun 2015 sampai 2020. Kemudian pengurus Apindo bidang properti dan pengembangan kawasan tahun 2018 sampai dengan 2023. Kemudian Wakomtap Kadin PUPR dan Infrastruktur pada tahun 2021 sampai 2026. Kemudian Vice Chairman FIA BC Indonesia. Kemudian beliau juga pengurus Green Building Council Indonesia pada tahun 2013 sampai 2018. Beliau juga Ketua Dewan Pengawas GBCI tahun 2021 sampai 2024. Kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Housing dan Urban Development atau HUD. Demikian kurikulum vitae singkat dari Bapak Insinyur Ignes Kemalawarta MBA. Untuk selanjutnya kepada Pak Ignes untuk dapat menyampaikan dan memaparkan materinya dalam waktu durasi kurang lebih 40 menit ke depan. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Ignes. Baik, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, Ibu Ana, sebagai moderator. Kami akan membawakan makalah dengan judul mengupas aspek kepemilikan properti orang asing di Indonesia. Jadi kami mewakili asosiasi dan juga pengembang, dan juga kita nggak terlalu banyak membahas masalah legal karena tadi oleh Pak Andi dan Bu Dewi sudah dikupas cukup banyak ya. Sekarang yang akan kita kupas itu adalah hal apa yang masih menjadi multitafsir, mana yang belum diatur sehingga akhirnya ini bisa jalan gitu. Kita yang inginkan sebagai developer adalah bahwa ini bisa jalan dan transaksi terhadap asing itu bisa berjalan dengan baik gitu ya. Jadi ada 6 agenda. Pertama adalah benefit daripada kepemilikan asing di Indonesia gitu ya. Kemudian bagaimana 3 webinar ini akan kita jalankan. Yang kedua adalah syarat transaksi. Kemudian yang ketiga adalah isu awal saja perpajakan dan perbankan ya. Yang keempat adalah realisasi transaksi sesuai dengan aturan yang ada. Terakhir yang kelima, bagaimana pasca transaksi. Dan yang keenam, sosialisasi nasional dan buku pedoman. Baik, ini dibayangkan berikutnya ya. Dibayangkan saja bahwa ada orang asing yang klik berikutnya saya kira. Nah ini bayangkan aja orang asing yang akan memiliki minat gitu ya. Kemudian bagaimana syarat-syaratnya gitu kan. Pertama gitu kan. Kemudian bagaimana dolarnya itu dibawa gitu ya. Apakah bisa jadi buka rekening di Indonesia, apakah dia harus bawa karung isi dolar gitu ya. Berapa pajak yang harus dia bayar, dia harus siap-siap gitu ya. Ada KPR, KPAK gitu ya. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, baru setelah ini clear kita masuk ke rumah tapak dan rumah susun. Itu regulasinya sudah jelas ya. Sudah merupakan regulasi yang dikembangkan paling akhir dan paling benar gitu ya. Dan diharapkan adanya transaksi, dan dari REI kami juga masih mengusulkan adanya beberapa future regulation yang kita sudah suratin ke ATR, mudah-mudahan dapat disetujui untuk bisa lebih membuat transaksi ini lebih bergairah dan bisa lebih banyak konsumen yang membeli. Oke, selanjutnya benefit ya. Jadi benefit daripada pemilikan asing itu di Indonesia adalah pertama, ini adalah jawaban atas tantangan persaingan global gitu ya. Jadi dengan adanya persaingan global ini sebenarnya sudah lama kita butuh ini. Produksi tidak hanya dilakukan di negara-negara saja, tapi bisa Indonesia bisa memproduksi ban mobil di negara lain, chassis negara lain, dan itu membutuhkan globalisasi itu berjalan. Itu butuh sebenarnya orang-orang yang tinggal dan bekerja di negara tertentu. Kedua, peningkatan ekonomi akibat pasar yang baru. Jadi ini dilihat sebagai new market buat kita ya, pasar yang baru. Kemudian dampak pada penyediaan lapangan kerja dan serapan produk dalam negeri, itu jelas ada 175 bahan bangunan yang akan bisa bergerak dan jutaan lapangan kerja akibat adanya new development gitu ya. Pemasukan pajak, kontribusi penyelamatan ekonomi akibat pandemik, dan menghapus keberadaan memining ini. Memining ini nggak terkontrol, artinya dari pernah ada satu pembicaraan dengan para notaris dan ahli hukum ya, itu ada yang bikin perjanjian orang asing dan orang Indonesia itu bisa 200 tahun. Di perjanjian 200 tahun itu nggak ada yang larang gitu. Dan kalau ada masalah dengan
legalitasnya itu misalnya orang lokalnya kemudian menyalahgunakan, itu aslinya juga nggak bisa mempunyai kekuatan hukum gitu. Jadi ini berat dan ini lama karena memang kelihatannya orang asing itu pengen punya ya, tapi belum ada aturannya gitu. Jadi sekaranglah waktunya untuk kembali ke jalan yang benar, kira-kira begitu, bahwa aturan ini dipakai dan digunakan sebagai sarana untuk bisa memiliki hunian bagi asing di Indonesia. Nah, catatan kami adalah dari pembahasan dengan pemerintah ini tidak mengurangi pentingnya upaya dukungan pemerintah dan swasta atas penyediaan rumah bagi masyarakat. Jadi bagi MBR segala macam itu nggak akan bisa dibeli oleh orang asing. Masyarakat dengan pengaturan minimal harga, jumlah unit rumah dan rusun ya, dan batas luasan pembelian UNA. Apalagi tadi Pak Andi juga sudah menyatakan bahwa di kawasan-kawasan yang disebutkan dalam definisi nanti kita akan sebutkan juga gitu ya. Jadi tidak bertentangan dan ini sebenarnya saling mendukung, tidak bertentangan, dan ini ada dua market gitu. Market lokal dan market asing gitu ya. Oke, kemudian berikutnya ini dari pihak REI dan pihak dari SIP ya, SIP Law. Itu kita merencanakan tiga sesi gitu ya. Yang pertama ini sekarang ya, kita akan banyak membahas aspek hukum dan lain-lain. Yang kedua itu nanti aspek transaksi, perbankan, dan pajak. Nanti kita akan mengundang Perbanas pajak gitu, sehingga memastikan bagaimana nih statusnya gitu ya. Ya atau enggak, NPWP atau enggak gitu ya. Itu nanti kita pastikan, sehingga diharapkan dengan 2 webinar ini semua keraguan dan semua pertanyaan sudah terjawab. Sehingga di webinar ketiga kita mengadakan sosialisasi nasional dan peluncuran buku pedoman gitu, transaksi bagi hunian asing di Indonesia gitu. Yang kita sebenarnya waktu itu pernah terbitkan di Bali tahun 2018. Karena waktu itu ada acara VIAPSI dengan mengundang beberapa negara, banyak negara datang, dan kita baru meluncurkan atas dasar peraturan yang berlaku pada waktu itu gitu. Jadi ini adalah peraturan yang berlaku sekarang. Syarat transaksi ya, jadi masuk ke 2 syarat transaksi. Jadi tadi juga sudah disampaikan bahwa berdasarkan PP 18 itu orang asing yang memiliki dokumen keimigrasian, yaitu visa, paspor, atau izin tinggal gitu ya. Dengan demikian ini sudah menghapus PP 40, PP 103 gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Jadi sudah berlaku PP-PP yang Permen dan PP yang nomornya kebetulan sama untuk syarat bagi orang asing gitu ya. Sehingga ini sudah tegas gitu ya, diatur demikian. Klik kemudian. Nah, ada implikasi di lapangan gitu ya, yang sekarang ini kelihatannya masih banyak keraguan sebelum ini berlaku ya, PP 18. Jadi pasti yang syarat untuk transaksi adalah dokumen keimigrasian yang dimiliki oleh WNA. Jadi tadi disebutkan tadi ya, paspor dan izin tinggal segala macam gitu ya. Nah, seharusnya tidak ada keraguan lagi gitu bagi notaris atau pembuat akte tanah untuk menandatangani PPJB atau AJB dengan WNA sesuai dengan cara transaksi sesuai dengan PP 18 gitu. Nah, kemarin waktu kita ngobrol-ngobrol dengan IPAT itu masih berhenti gitu ya, penandatangan AJB. Saya harap sekarang seharusnya ini udah ada keraguan lagi, udah diatur oleh pemerintah PP 18 karena main 18 bahwa syaratnya adalah syarat keimigrasian, itu saja yang dibutuhkan bagi penandatangan PPJB maupun AJB gitu ya. Karena itu kita dengar misalnya ada PPJB gantung di mana gitu ya, itu udah nggak ada lagi harusnya. Artinya udah jelas bahwa ini bisa dilakukan gitu. Karena asing juga butuh AJB kepastian gitu, kepastian AJB dan nanti juga sertifikat gitu ya, supaya dia bisa pakai untuk kepentingan lain gitu. Karena kalau demikian nggak ada ujungnya nih. Kalau ini tidak dilakukan, ini bisa nggak ada ujungnya dan tidak akan memuaskan gitu ya. Jadi sekarang udah pasti bahwa di lapangan harus sudah berjalan PPJB dan AJB berdasarkan syarat transaksi yang disyaratkan menurut PP dan Permen yang baru gitu ya. Visa, paspor, atau izin tinggal, itu saja gitu ya. Oke, jadi saya kira udah clear ya. Yang kedua syarat ini tadi juga oleh Pak Andi disampaikan, jadi seharusnya sudah nggak ada pertanyaan lagi baik dari Kanwil maupun dari notaris maupun PPAT, udah jelas gitu ya. Karena ini saya rasa lama misinterpretasi gitu. Jadi ada yang bilang harus pakai kitas, ada yang bilang nggak perlu. Ya ini sudah clear, tidak perlu kitas. Jadi dokumen-dokumen keimigrasian yang dibutuhkan saja untuk bisa menjadi syarat lalu menjadi transaksi. Gitu ya. Nah, kemudian kita meningkat ke aspek yang nomor 4 ini ya. Ketiga ya, mengenai perpajakan. Ini sebetulnya saya hanya indikasikan saja, karena bagaimanapun kalau orang asing mau beli itu dia kan siapin uangnya dulu tuh. Harus siapin uangnya, kemudian pajaknya berapa dia harus tahu gitu, dan tata caranya bagaimana. Nah, nanti ini akan dibahas pada webinar kedua, tapi indikasinya ada 3 yang kita perlu gitu ya. Mungkin kita nggak bahas hari ini. Jadi kepastian pembayaran pajak gitu ya, BPN, BPH, TB, BPH, terkait adanya NPWP atau tidak gitu ya.
kan sekarang ada wajib pajak luar negeri itu bagaimana ngaturnya gitu ya. Nah, nanti perlu keputusan Dirjen Pajak untuk bisa menetapkan ini gitu. Nanti yang next webinar kita akan undang dan kepastikan wajib pajak luar negeri syaratnya apa, wajib pajak dalam negeri syaratnya apa, yang NPWP yang mana gitu ya. Jadi pasti, tegas dan jelas. Kemudian pembukaan rekening bank gitu ya. Masa orang asing datang ke sini harus bawa karung berisi uang gitu kan. Jadi saat ini mayoritas kita baru cek ya, beberapa bank saja itu mensyaratkan bisa buka rekening asal punya kitas gitu, minimal. Jadi kalau yang asing yang dari punyanya syarat imigrasi berarti belum bisa dong buka rekening, atau dia harus menggunakan rekening orang lain atau transfer dari negaranya. Ya ini pasti aja gitu. Nanti kita dengan perbankan mungkin nggak, orang asing yang nggak punya kitas itu bisa punya rekening gitu. Sebenarnya punya rekening sebenarnya nggak ada masalah, kita kan buka, kasih taruh duit kan. Harusnya kalau menurut kami tidak ada masalah gitu. Harusnya, jadi bisa transaksi dengan lancar. Atau nggak bisa ya bilang nggak bisa, sehingga dia harus transfer dari negaranya ke bank sini misalnya gitu ya, untuk membeli properti. Jadi diperjelas bahwa itu bisa atau tidak untuk asing yang tidak mempunyai kitas gitu ya. Nah yang ketiga adalah kebutuhan KPA bagi BN, karena bagaimanapun juga kan ada orang yang butuh KPR, ada yang punya uang tunai, bayar tunai gitu ya. Jadi ini perlu pastian. Nanti pada webinar berikutnya juga akan dibahas gitu ya, KPR-nya dan bagaimana status jaminan hak pakai, SHM, SNS buat asing dan sebagainya gitu. Ini isu-isu yang sekarang ini udah berkembang, tapi kita minta ditutup nanti pada seminar yang akan datang, pasti bisa atau enggak gitu. Jadi udah jelas gitu ya. Kalau bisa bagaimana. Oke, kemudian yang keempat adalah setelah jelas semua ya, uangnya bagaimana, pajaknya bagaimana, dan syaratnya sudah jelas ya, notaris dan BPAT udah jelas semua. Nah baru dia transaksi gitu, realisasi gitu ya. Jadi dari PP 18 itu tadi disampaikan juga sih, ada rumah tapak dan rumah susun, ada dua kelompok gitu ya. Ini hak pakai, baik di atas hak milik dengan perjanjian atau hak pengolahan perjanjian, itu hak pakai untuk rumah tapak. Ini keterangan kita itu sudah mendirikan definisi rumah tunggal dan rumah deret lagi gitu. Jadi dulu di PP 103 ada rumah tunggal, rumah deret, dan karena itu notaris banyak yang ragu kan. Sekarang udah nggak ada gitu Bapak Ibu notaris bahwa hanya rumah tapak gitu definisinya. Tidak rumah tunggal, rumah deret kain nggak perlu diatur juga lah, rumah tunggal deret silahkan aja gitu ya. Nggak harus diatur gitu. Jadi ini sudah benar bahwa rumah tapak aja bilangnya gitu dan definisinya. Lalu untuk rumah susun itu bisa dibangun di atas hak pakai atau HGB dasar negara, hak pakai dasar pengolahan atau dasar kecil udah diatur tadi oleh Pak Andi ya. Nah itu merupakan satuan rumah susun yang dibangun di atas kawasan ekonomi bebas, pelabuhan dan ekonomi lainnya. Yang lainnya kami soroti yaitu dilihat di definisi dari Permen EPP ini, kawasan perkotaan dan atau pendukung perkotaan, kawasan pariwisata dan atau yang mendukung hunian vertikal yang memberi dampak ekonomi bagi masyarakat. Ya. Jadi jelas ini definisi yang ditetapkan di dalam PP 18, jadi tidak menjadi keraguan lagi bagi pelaku pembangunan untuk bisa menyediakan produk-produk bagi WNA ya di Indonesia. Kemudian berikutnya adalah mengenai tentuan lain gitu ya, batas harga. Tadi dia sebut juga PP 18, minimal harga, luas bidang tanah, jumlah bidang tanah atau unit satuan rumah susun, peruntukan gitu ya. Permen 18 diatur gitu ya. Jadi aturan adalah harga pada kategori rumah mewah sesuai dengan ketentuan perundangan. PP 12 mengatakan bahwa rumah mewah rumah mewah itu di atas ada harganya, saya agak lupa itu berapa kali harga rumah subsidi gitu ya. Saya agak lupa. Tapi ada aturannya di PP 12. 3 kali rumah menengah, 15 kali rumah mewah. Untuk bidang tanah per orang per keluarga. Kemudian luas bidang tanah maksimal 2.000 meter. Rumah susun atau rumah susun komersial tidak diatur jumlahnya, di situ tidak disebut. Dalam hal memberi dampak ekonomi yang luas, kutip 2 dan 3 dapat dikecualikan dengan persetujuan menteri. Kemudian pembelian rumah baru atau lama dengan harga yang ditetapkan. Nah, ini saya kira kalau tadi ada PP 29 itu mungkin karena udah dicabut ya, dikatakan oleh Pak Andi mungkin akan keluar permen baru ya, permen baru tentang khusus harga gitu, menggantikan permen 29 yang lalu mungkin ya, saya hanya berandai-andai, tapi karena dikatakan oleh Pak Andi udah dicabut gitu yang permen 29, jadi apakah bisa dipakai, apakah nanti ada permen baru, itu harus menunggu sesuatu. Mungkin saya kira dalam waktu dekat itu bisa dipastikan gitu, masih menggunakan angka-angka yang tadi yang Pak Andi sampaikan itu dari permen 29. Apakah menggunakan permen baru, itu nanti kita lihat. Kemudian pada pembelian rumah tapak berupa HGB diubah menjadi hak pakai, udah jelas gitu.
Saya kira itu yang udah diatur semua di dalam PP 18. Nah kemudian terkait rusun, halaman berikutnya ya. Terkait rusun coba bisa diklik. Nah terkait rusun itu satuan rumah susun yang dibeli WNA di atas tanah hak pakai atau HGB diberi satuan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun SHM SRS ya. Bila dibangun di atas HGB, maka hak bersama atas pemilikan rusun atas bagian bersama, benda bersama tidak termasuk tanah bersama. Tadi sudah ditegaskan oleh Pak Andi, tanahnya nggak masuk gitu ya, jelas gitu ya. Kemudian kewajiban atas tanah bersama tetap melekat pada pemegang SHM SRS. Ini yang diatur, poin-poin yang diatur dari pasal 188 dari PP 18 itu, yang kita anut gitu ya. Kemudian diklik. Nah terkait dengan perpanjangan hak gitu ya. Nah ini ada di Permen 18 juga ya, itu bahwa pemberian dan perpanjangan HGB rumah susun dapat dilakukan sekaligus dengan waktu 50 tahun setelah SLF ya, untuk tanah yang HGB ya, di atas tanah sedangkan untuk HGB di atas tanah pengolahan satuan rumah susun dapat dilakukan perpanjangan sekaligus dengan mulai 80 tahun setelah SLF. Jadi memang diatur, nasibnya itu diatur di Undang-Undang Cipta Kerja. Hak pengolahan itu lebih panjang gitu ya. Nah kemudian hak pakai atas hak pengolahan dapat diajukan sekaligus dengan ketentuan tanah hak pertanian setelah dibangunan dan sebelum dibangun, digunakan dan dimanfaatkan. Jadi hak pengolahan kembali mendapatkan perhatian gitu. Sebetulnya kan ada perpanjangan ya. Jadi dalam pasal-pasal yang terkait dengan perpanjangan hak itu ada kata dapat diperpanjang gitu ya. 20 tahun dapat diperpanjang 30 tahun, dapat diperpanjang 20 tahun, 30 tahun lagi. Nah, sebenarnya sudah mengusulkan untuk kata dapat ini dihilangkan karena kita bicara dengan lawyer-lawyer di luar negeri ya, bahwa dapat ini bisa iya bisa enggak gitu. Padahal sebenarnya dari pengalaman itu sebenarnya pasti diperpanjang gitu. Jadi kalau dapatnya itu hilang sebenarnya sama aja. Jadi perpanjangan setelah mulai persyaratan-persyaratan yang ditentukan tentunya ya masih digunakan dan sebagainya, itu setelah 30 tahun diperpanjang gitu. Ya kalau nggak memenuhi persyaratan ya nggak diperpanjang gitu ya. Tapi kata dapat itu oleh beberapa lawyer kadang-kadang agak ragu gitu. Ini Indonesia ini mau dapat ini iya apa enggak gitu loh. Bisa iya bisa enggak gitu kan. Jadi ada keraguan. Tapi ini sudah kita usulkan waktu rapat-rapat dengan PUPR ya, dengan ATR supaya kata dapat itu bisa dihilangkan. Toh artinya juga nggak berubah gitu. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perpanjangan HGB. Kalau dipenuhi bisa perpanjang, kalau tidak dipenuhi ya nggak usah perpanjang. Sebenarnya simpel aja gitu. Cuman supaya lebih clear dan memberikan pemahaman yang clear juga kepada lawyer-lawyer di luar. Kalau lawyer di kita mungkin ngerti ya Bu Dewi ya. Dapat diperpanjang ya pasti dapat lah. Cuma di luar itu ada yang mempertanyakan gitu, ini dapat sih, kalau nggak bisa iya bisa enggak gitu ya. Itu yang menjadi keraguan gitu. Nah kemudian kita juga dalam hal ini juga sudah menghasilkan usulan gitu ya untuk the future regulation gitu. Artinya regulasi ini kita usulkan, belum diatur sih, cuman kita usulkan kepada Kementerian ATR gitu untuk lebih membuat transaksi ini lebih bergairah gitu ya. Jadi pertama, transaksi dapat diwakilkan oleh kuasa yang mendapat kuasa resmi dari legal dari negara yang bersangkutan gitu ya. Jadi kuasa itu diotorisasi oleh notaris publik negara asal dan delegasi di KBRI dengan negara asal, dan kopi paspor pembeli dan didelegasi oleh negara asal. Jadi sangat ketat syaratnya kalau dia mau terpaksa melakukan pembelian yang tidak bisa hadir gitu. Ini sebenarnya kita usulan kita sih, jadi mungkin ATR bisa setuju bisa enggak ya. Tapi kita melihat bahwa ini adalah satu terobosan untuk bisa transaksi lebih banyak gitu. Jadi apabila mungkin berhalangan ya, dia udah keserap gitu dengan produknya, udah lihat brosur, udah lihat kan sekarang udah e-commerce, udah pakai segala macam salesnya ya, udah bisa pakai virtual reality segala macam. Oh oke lah, tapi kebetulan saya nggak bisa datang gitu. Mungkin sedang jadi bisa gitu ya. Nanti kalau mau datang ya ngurus izin tinggal, datanglah ke Indonesia selama itu izin tinggal itu, lalu baik lagi nanti datang lagi dengan izin tinggal lagi gitu ya. Kira-kira begitu gitu. Jadi ada satu variasi penjualan yang kita usulkan agar bisa dilakukan. Kemudian ada jenis-jenis yang kalau di dalam peraturan perpajakan itu seperti kita udah alami di pengaturan mengenai PPN DTP, rumah dan juga yang ada fungsi lain ya seperti toko dan kantor itu bisa dikategorikan sebagai rumah sebagai fasilitas yang mendapatkan PPN DTP. Jadi logikanya kita bawa, bisa nggak ini dimungkinkan untuk jenis hunian dan atau fungsi lain yang ikut di dalamnya seperti toko atau kantor.
Tujuannya untuk lebih membuka peluang gitu, pembelian asing lebih besar gitu ya. Ini kita menganggap bahwa ini asal tidak hanya toko ya, toko memang nggak boleh, kantor nggak betul, rumah toko atau rumah kantor ada fungsi huniannya itu mungkin kita usulkan supaya bisa dapat direstui gitu ya. Dan yang ketiga adalah ada pemanis gitu. Jadi ini kan kita bersaing dengan Singapura, Malaysia, Australia yang lebih dulu menjual ya. Kita baru masuk nih ke dalam pasar asing gitu, baru masuk pun rumit juga aturannya gitu ya. Nah, diberi pemanis lah misalnya untuk lebih lama tinggal di Indonesia dengan misalnya orang yang mau punya niat tinggal bisa diberi kitas gitu ya. Jadi orang yang memang nggak mau niat tinggal mungkin perpanjangan izin tinggal misalnya gitu ya. Ini pemanis yang bisa menambah gitu ya, menambah. Tapi ini sedang kita usulkan dan sudah kita sepakati dan mungkin kalau nggak disetujui ya udah emang nggak setuju gitu ya. Kita hanya berusaha aja untuk bisa lebih meningkatkan volume transaksi bagi asing di Indonesia gitu ya. Berikutnya adalah yang pasca transaksi gitu ya. Nah, pasca transaksi ini setelah dia transaksi gitu ada beberapa kemungkinan kan. Lalu ada pewarisan. Saya rasa pewarisan itu legalitasnya nggak sulit ya, mungkin Ibu Dewi bisa. Nah, syaratnya itu asingnya itu juga harus memiliki syarat-syarat dokumen yang disyaratkan di PP 18 gitu ya. Kemudian dalam hal hunian atau dijual karena satu dan lain hal. Nah, ini dampaknya itu misalnya dijual ke asing atau ke lokal itu ada variasi kan. Tadi oleh Pak Andi disampaikan sih udah. Untuk yang WNA NPP-nya tetap gitu ya. Kalau dia dibeli oleh WNI, NPP-nya berubah untuk rusun gitu ya. Ini mungkin variasinya perlu dijabarkan. Nanti di dalam buku pedoman kita akan uraikan ya. Kalau dia jual kembali ke WNA seperti apa, kalau dia jual kembali ke WNI seperti apa. Kemudian kalau sekarang hak pakai dijual kan untuk rumah tapak hak pakai, dijual ke asing ya hak pakai. Tapi jual ke lokal berarti harus jadi HGB gitu kan. Nanti ada flow-nya gitu. Kalau dijual ke lokal berarti harus ada perubahan hak pakai menjadi HGB gitu. Nah, ini variasi-variasi kalau dia melakukan penjualan kembali kepada pihak lain gitu. Nah, kemudian dalam hal hunian disewakan. Ini saya rasa itu berlakulah pajak sewa yang mungkin nanti di dalam webinar kedua kita akan harus detailkan lagi ya, kalau dia sewakan kepada pihak lain itu kan bisa saja kan. Itu seperti apa gitu pengaturannya. Kemudian pajak-pajak PBB, PPH, pajak sewa setelah dia tinggal gitu kan, ada mungkin PBB. Kalau dia jual lagi pajak PPH, kalau mau sewain pajak sewa itu ada kasus-kasus tertentu bagaimana gitu ya. Nanti pada webinar berikut pun kita akan detailkan yang mengenai pajak. Jadi ada beberapa variasi daripada pasca transaksi yang mungkin terjadi setelah dia memiliki gitu ya. Nah, kemudian yang keenam ini adalah yang penting gitu ya. Yang penting itu perlu satu pendapat gitu, tafsir atas regulasi dari banyak pelaku. Ini pelakunya ini banyak gitu ya, dari pengembang, pembeli, bank, pajak, notaris, pembuat akte tanah, Pemda, Kanwil ATR, Kanwil imigrasi. Itu jangan sampai nanti tafsirnya beda-beda gitu. Nah, ini tadi sih udah kita uraikan ya. Seharusnya kalau kita ikuti yang tadi dari Pak Andi sama Bu Dewi sama yang dari saya ini, dari kami Ray ini, harusnya sama sih. Tapi saya rasa ya, mungkin ada baiknya ada sosialisasi nasional gitu. Nanti dipimpin oleh Pak Menteri yang akan membawa ini loh, sudah tafsirnya itu ini, nggak lain gitu. Sehingga hunian asingnya berjalan gitu, tanpa keraguan dan beda tafsir gitu. Demikian juga untuk yang sudah berjalan, seperti di Bali, Batam itu, ada yang udah berjalan gitu ya, tapi karena ada keraguan, agak berhenti gitu, terutama di pembuatan AJB-nya. Nah, ini diharapkan bisa berjalan lalu karena sudah jelas aturannya. PP 18, Permen 18 bilang apa gitu ya. Sehingga ini udah langsung jalan aja gitu. Jadi namanya PPJB gantungan itu nggak ada lagi gitu. Langsung aja dia diberikan PPJB atau AJB sesuai dengan syarat yang dimiliki gitu ya. Sudah harusnya demikian gitu. Jadi ini ada kemacetan yang harus segera dilumasi gitu ya oleh kejelasan-kejelasan yang disampaikan oleh pihak ATR atau Menteri ATR sekalian gitu ya. Nah, kemudian pemerintah diharapkan juga melarang ya, tadi oleh Pak Andi juga, ini melarang transaksi kuasa nomine. Karena dulu kan belum ada aturan, jadi mau miliki tapi ya cari terobosan gitu. Sekarang udah nggak ada lagi kan, udah ada aturan. Jadi sekarang ke transaksi aja, mungkin hunian yang sesuai dengan regulasi yang udah ada. Nanti kan ada pendaftaran tanah dan sebagainya, itu kan juga akan diikuti. Sehingga dengan demikian ini akan menjadi sesuatu yang jelas ya, sehingga kita harapkan sekarang coba kita lihat aspek hukumnya itu bisa sepakat nggak antara kita para audiensnya.
Kalau sudah berarti kita sudah lumayan cair. Nah nanti yang berikutnya kita khusus masalah pajak dan masalah perbankan, KPR dan buka rekening gitu ya, supaya asing itu bisa jelas gitu, dia bawa uang berkarung-karung atau kirim transfer dari luar atau bisa menjadi nasabah di bank di sini ya, dengan syarat dengan hanya memiliki syarat imigrasi yang disebutkan di PP 18 gitu. Nah itu perlu segera diputuskan. KPR KPA juga perlu diputuskan sehingga nanti jelas gitu. Nah, klik yang terakhir ini kita udah pernah bikin sebetulnya ya di waktu di Bali macam ini ya. Udah klik. Udah diklik halaman berikutnya. Nah, ini waktu ini kita ada Foreign Guide in Bali Property in Indonesia. Jadi ada buku pedomannya, flow-nya udah ada. Cuman waktu itu memang berdasarkan PP 103 gitu ya. Nah, ini ada dari Ray sudah ditugasi Saudara Daniel ya untuk melakukan perubahan daripada buku ini. Nah, kemudian juga kita sisipkan peraturan-peraturan regulasi dalam bahasa Inggris. Nanti mungkin pada bulan ketiga ini bisa di launching dan diterbitkan gitu, sehingga orang jadi jelas gitu, tidak ada keraguan dan sudah jelas transaksi. Karena yang kita inginkan itu adalah segera transaksi gitu. Aturannya udah berbulan-bulan diterbitkan ya, jadi udah nggak usah dibahas lagi berseminar gitu. Udah jalan, yang ragu-ragu udah putus gitu, yang belum ada diatur, pajak, perbankan, KPR diatur, ada apa enggak ya, aturannya apa ikutin aja gitu. Nanti dituangkan dalam buku pedoman dan jalan gitu sesuai dengan aturan yang ada. Saya kira demikian. Nanti ini akan diharapkan dapat di endorse juga seperti yang lalu ya oleh Menteri ATR dan juga oleh Menko Perekonomian. Yang lalu juga oleh beliau di endorse juga buku ini. Karena waktu itu kebetulan ada datang tamu dari Japsi dan kita harus menyiapkan sesuatu ini sementara kita. Baik Ibu moderator ya, saya rasa dari saya demikian. Mungkin yang banyak nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan silahkan. Yang nggak jelas ya, karena harapan kita itu sebetulnya dari Ray ya, hukumnya sudah jelas gitu, kemudian yang belum masih mulai tafsir, mari kita samakan tafsirannya, yang belum diatur mari diatur, sehingga pada waktu mau menerbitkan buku pada penerbitan bimbingan ketiga itu udah jelas semua dan kita bisa transaksi dengan mengacu pada buku pedoman yang akan kita hasilkan. Demikian Bu Ana Yulianti, terima kasih atas waktunya. Mungkin kalau udah bisa tanya jawab silahkan. Terima kasih Pak Ignes atas paparannya yang sungguh komprehensif ya. Tadi menarik sekali Pak, Bapak tadi menyampaikan nanti akan ada launching buku ya Pak terkait dengan pedoman transaksi hunian bagi orang asing di Indonesia. Nanti akan rencananya yang nanti akan di launching pada saat webinar ketiga akan berakhir. Ya, terima kasih Pak Ignes. Mungkin nanti untuk sesi tanya jawab kita akan selenggarakan pada akhir setelah narasumber kita yang keempat. Jadi mohon izin Pak Ignes untuk tetap berada di ruangan.